Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 yang terdiri saya sendiri Muhammad Hussein dan Ahmad Robi. Oke, kami dari program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Kami mempresentasikan video tentang tugas perkembangan peserta didik. Oke, ikuti terus videonya. Di sini ada perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses yang kompleks. Perkembangan peserta didik dapat dibagi menjadi 4 ranah utama: perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa, emosi, dan sosial. Di sini juga ada tujuan perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa, memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya. Oke, di sini ada aspek-aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama itu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang. Dan prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Dan yang kedua itu ada intelektual. Intelektual atau pola pikir berkembang searah dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena berpikir pada dasarnya merujuk fungsi otak, maka kemampuan intelektual dipengaruhi oleh kematangan syaraf otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Dan yang ketiga ini ada bakat khusus. Bakat khusus itu mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi perspektual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Oke, yang keempat itu ada emosi. Emosi, rasa, dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh setiap manusia. Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, banyak hal yang dibutuhkannya. Oke, yang terakhir ini ada sosial. Sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Bukti prinsip yang bisa ditunjukkan bahwa bayi lahir dalam kondisi lemah. Ia tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain, terutama ibu. Demikian pula orang dewasa lain. Pada dasarnya manusia tidak mampu tanpa bantuan yang lain. Oke, kita lanjut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan siswa terdiri dari faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik merujuk pada keadaan biologi siswa. Keadaan fisik dapat dilihat secara kasat mata seperti bagaimana fungsi anggota tubuh dan organ siswa, sedangkan faktor psikis lebih menekankan pada kondisi psikologi siswa. Faktor fisik dan psikis memiliki keterkaitan sangat erat sehingga harus dijaga keseimbangannya. Dan yang kedua ini ada faktor eksternal, lingkungan, tempat tinggal siswa, keluarga, orang-orang yang berada di sekitarnya. Lingkungan tempat siswa tinggal, keluarga, dan orang-orang yang berada di sekitar siswa, di mana siswa itu tinggal, bagaimana pola asuh yang diterapkan, dan bagaimana keadaan sosial lingkungannya sekitar siswa sangat mempengaruhi perkembangan siswa. Oke, lanjut di sini ada tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama itu memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga mengembangkan kata hati, moral,